Nah, setelah sebelumnya kita membaca alur membaca komik gitu, membaca, kita melihat alur membaca komik seperti apa yang tadi apa namanya seperti huruf Z ya, terus seperti huruf Z, mau itu di Amerika, mau itu di Indonesia, gitu, atau mau itu di negara-negara Eropa lainnya, kecuali mungkin di apa namanya tadi Jepang dan lain-lain. Nah, sekarang kita bakal membahas script atau plot. Nah, dari komik-komik ini sendiri eh, bukan ada dua pembeda ya, tapi ada dua pilihan gitu. Ketika apa namanya mengedepankan skrip atau plot. Pada dasarnya terdapat dua macam pedoman cerita. Skrip merupakan sebuah dokumen yang menjelaskan komik secara naratif dan dialog dengan jelas. Sementara plot, karya yang diciptakan writer berdasarkan sinopsis cerita dibandingkan dengan full script. Contohnya langsung saja, ini untuk komik yang perubahan apa namanya dengan skrip sebagai pedoman ceritanya. Di sini adalah komik yang berjudul Sakti yang digambar oleh Tony Mastiono, yang skenario-nya dibikin oleh Roni Alventa. Di sini dijelaskan malam hari, lokasinya sebuah kota metropolitan. Di panel satu kita kilat menyebar di kejauhan, dari kejauhan. Hujan mulai turun di sini. Kilat, hujan mulai turun. Kemudian di panel 2 zoom in sebuah gedung, hujan makin deras. Hujan makin deras. Panel ketiga, atap sebuah gedung. 3 orang berada di atap gedung, 2 pria dalam posisi berhadapan, 1 wanita berlutut dekat salah satu pria yang lebih tua. Seperti ini. 2 orang pria, 1 orang perempuan. Di panel keempat, close up, pembuko itu nama karakternya, menatap tajam di depannya. Mukhtar, lepaskan mereka. Gitu. Itu untuk yang metodenya script. Jadi lebih kepada apa namanya diceritakan satu persatunya gitu per panelnya. Yaitu mengisahkan apa, yang itu mengisahkan apa, yang itu mengisahkan apa dan lain-lain. Gitu. Itu untuk script ya. Berbeda lagi untuk plot. Ini adalah komik Lawsam 1892, cerita dan digambar oleh Tani Mastiono juga. Ini halaman 1-5 nanti ada. Selanjutnya di sini apa namanya backgroundnya. Ya, ceritanya adalah malam hari di sebuah jalan kota Lasem. Jalan sepi, hujan rintik-rintik mulai turun. Seorang pendekar wanita bercadar sedang berjalan. Tiba-tiba beberapa pria muncul di belakangnya dan berteriak menghentikan langkah wanita tersebut. Salah seorang pria membentak wanita yang tampak tenang dan tidak begitu peduli kata-kata pria tersebut. Hujan semakin besar ketika seorang dari pria-pria itu mulai mencabut pedangnya, lalu terjadilah sebuah pertarungan tidak seimbang di bawah hujan. Ternyata wanita itu seorang pendekar luar biasa. Dalam waktu singkat, pertempuran itu berakhir dengan menyisakan seorang dari pengeroyoknya, dari para pengeroyoknya. Nah, ini tuh lebih kepada dibikin cerita, kita dibikin cerita. Berbeda dengan tadi ada per panel, dijelaskan per panel. Ini untuk plot diceritakan seluruh ceritanya. Gitu. Maksudnya itu jadi pedoman cerita juga, ya itu kan sebelum cerita. Gitu. Ini untuk penjelasan yang tadi seperti ini karyanya Tony Mastiono, kemudian ini seperti ini. Nah, kemudian prinsip dasar dari desain karakter. Bukan tentang penggayaan gambar, tapi lebih kepada cara berpikir orang Indonesia. Maksudnya di sini adalah uh, apa namanya cara berpikir orang Indonesia tuh kayak orang Indonesia dengan kultur-kultur yang ada, dengan konvensi-konvensi yang ada itu mereka berpikirnya seperti apa. Mereka sering melihat visual seperti apa. Dan itu yang menjadi patokan atau menjadi referensi penggambaran dari sebuah desain karakter. Gitu. Mereka berinteraksi dengan warga sekitar, mereka
berinteraksi dengan budayanya, mereka berinteraksi dengan referensi-referensi visualnya dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian utamakan fokus pada lokal konten. Jangan khawatir dengan penamaan lokal. Maksudnya bukan mengenai hal itu. Nah, jangan khawatir dengan penamaan lokal. Di sini sebetulnya karena gini, selalu banyak orang-orang yang eh, apa namanya ingin terlihat internasional, ingin terlihat atau misalnya mereka menganggap keren ketika seseorang menggunakan nama atau bahasa internasional gitu. Nah, itu bukan di situ, tapi juga sebetulnya karena penamaan lokal, mungkin karena penamaan lokal ini memang terdengar sehari-hari dan lain sebagainya, jadi itu dianggap tidak oke gitu. Dan sebetulnya ketika kita membuat cerita atau membuat karakter atau membuat apapun dengan penamaan lokal itu bakal lebih nyampe si pesannya, dan kemudian kita lebih enak menyampaikannya dan lain sebagainya gitu. Dan kemudian terakhir dibuat sederhana untuk desain karakter, prinsip dasar desain karakter. Sebenarnya masih ada beberapa lagi, cuman di sini saya hanya mengambil 3 yang menurut saya krusial. Seperti itu. Kemudian ini contohnya, ini desain karakter yang dibuat oleh orang Indonesia. Ini Carok dibuat oleh Torik, dia mahasiswa ITB. Ini tuh diterbitkan di tahun 98 kalau nggak salah. Kemudian kisah para avatar, pewaris senjata legendaris pewayangan avatar. Ya. Jadi ada perbedaan sedikit dengan avatar. Seperti itu. Kemudian ini untuk desain karakter ya. Untuk desain karakter ini yang digambarkan oleh Tommy Mustiono, komik yang berjudul Komplotan Eyang Sobur. Nah, yang tadi disebutkan bagaimana lokal konten, bagaimana penamaan dan lain sebagainya, dan ini lebih nyampe ketika kita berbicara tentang prinsip dasar yang tadi gitu. Apa namanya? Ini juga sebetulnya ketika strategi juga sih sebetulnya. Selain kita belajar lagi tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar sebelum mempelajari bahasa Inggris atau bahasa asing, itu bakal sangat apa ya, kayak disebutnya bakal lebih bukan memotivasi, tapi memantik si pemikiran-pemikiran kita lebih kritis dengan bahasa-bahasa yang ada, dengan bahasa Indonesia gitu, dengan apa konstelasi-konstelasi yang ada di Indonesia seperti apa dan lain-lain. Itu maksudnya memantik sih, pemantik aja gitu. Dan kemudian ketika ini dilempar ke internasional juga sebetulnya ini menjadi seksi juga ketika kalian menggunakan bahasa ibu atau misalnya bahasa dari negara kalian masing-masing kayak gitu. Berbeda lagi kalau misal nanti ada klien dan lain-lain berhubungannya dengan kerjaan, berbeda lagi dengan seperti itu. Nah, ini untuk contoh karya Tony Masjid yang lain berjudul Toran. Saya tidak akan bercerita banyak, kalian bisa melihatnya sendiri. Ini Silence Comic, komik bisu. Mulai dari sini, kemudian sini ada orang yang mengikutinya, ditembak dan lain-lain. Sini jatuh, dan ini diselamatkan oleh orang. Cewek ini diselamatkan, kemudian dibawa pulang. Nah, seperti ini. Di sini diperlihatkan bahwa dia itu adalah seorang penggemar komik. Kayaknya di sini dia menceritakan dirinya sendiri deh. Tony Mastiono ini gitu, dengan pengen menjadi sosok heroik gitu. Seperti itu. Nah, kemudian terakhir storytelling. Mendongeng mungkin merupakan tindakan pertama dari peradaban manusia. Saya percaya
bahwa siapapun yang menjadi pendongeng itu penting, menceritakan kembali dan merecall kembali memori dari si orang itu dan kemudian menceritakan secara jelas dan lain sebagainya gitu. Tidak ada cerita berarti tidak ada kehidupan. Hidup kita dipenuhi dengan cerita. Jadi ceritakan kisahmu dengan sebaik mungkin. Gitu. Tidak ada cerita maka tidak ada sequential art. Nah, saya mau menyampaikan sendiri bahwa komik ini bahasa lainnya adalah sequential art. Gitu. Seni-seni yang saling berhubungan satu sama lain dan seni-seni yang berurutan. Gitu. Visualnya ya. Seperti itu. Sequential art ini adalah sebutan lain dari komik. Diamini. Ya. Kemudian every panel is a story. Ya, mungkin seperti itu. Dan terima kasih. Nah, ini karya terakhir, ini karyanya Tony Masdiano. Untuk kalian nanti bisa membaca kembali si materi ini atau misalnya mencari tahu dari sumber lain untuk pembuatan komik untuk puas kalian, dan semoga pemaparan saya kali ini bisa kalian tangkap dengan baik, bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, dan semoga kalian bisa mengaplikasikannya dengan baik juga. Seperti itu, terima kasih banyak.